Nahdlatul Ulama memanggil kita berjuang terus mendampingi bangsa, semangat menegakkan panti Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, menjaga nilai-nilai luhur yang ada, Bhinneka Tunggal Ika, mencipta mengembangkan budaya bangsa Indonesia. Bersama umat, bersama rakyat, membangun nusa dan bangsa. Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas menjadi pedoman untuk melangkah. Ada Ustaz Amin Humaydi, rumahnya kita dengan nilai rumahnya. Jadi orang Solo Baru. Jadi nanti Bapak Ibu semua kegiatan-kegiatan kita insya Allah bekerja sama. Bekerja sama dengan pengurus ranting Nahdlatul Ulama PRNU Solo Baru. Jadi nanti kita sudah punya wadah yang namanya pengurus ataupun Nahdlatul Ulama di lingkungan Solo Baru. Nah itu nanti akan disampaikan Ustaz Amin. Nah berarti bapak-bapak yang pernah main kartu domino nggak ngerti jumlah kartu. Jadi saya kasih tahu bocorannya. Tahu cuma kamu jawab. Kartu domino itu berapa? Tahu cuma kamu jawab, takut kecil. 28. Kenapa harus 28? Ustaz tahu, Ustaz. Itu jumlah huruf hijaiyah. Ibu-ibu hafal huruf hijaiyah? Abada saja. Hafal kan? Nah sekarang yang hafal dibalik dari ya ke A, saya kasih duit 100.000. Dari ya ke A 100.000. Ada duitnya? Nah, saya yang banyak. Dari ya ke A, kalau A ke ya pada hafal semua. Sekarang dari ya ke A 100.000 loh. Ini bukan judi. Ya nggak ada yang hafal. Nah kalau saya bacain dikasih duit nggak? Ya Allah wa tabaraka Allah sosya sakara datafakha jafataba'atu. Dari ayat ya jumlahnya ada 28. Nanti buka lagi kartunya. Yang kedua kartu domino. Ini ngomongin masalah, jadi kartu domino dalam perspektif kewalian. Nah, wali. Jadi orang yang bisa main kartu domino ini udah tingkatnya wali. Bangga. Alhamdulillah yang hadir di sini wali murid. Nah yang menyalahgunakan itu yang nggak bagus ya, untuk main judi yang nggak bagus. Jadi main kartu domino harus kita kuasai ilmunya, ilmu para wali. Yang kedua, ilmu domino itu jumlahnya 28 dan nomornya selalu dalam keadaan berpasangan. Betul? Betul kan? Berpasangan. Dalam satu kartu itu berpasangan. 0, 0, 0, 1, 0, 2 berpasangan. Dia apa? 03, 04, 05, 06. Ya, kemudian 1, 1, 1, 2 terus berpasangan. Ini artinya apa? Bahwa Allah menciptakan fitrah kemanusiaan kita, bahkan makhluk Allah ini berpasangan. Ada langit, ada bumi, ada atas, ada depan, ada suami, ada istri, ada anak. Walaupun ada yang punya suami tapi nggak punya. Jadi semua berpasangan sesuai dengan ketentuan surah An-Nisa ayat 1. Wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa. Allah memperkembangbiakan. Nah, dari berpasangan itu memperkembangbiakan dari 00 menjadi yang terakhir adalah 6 pada 6.
Kosong-kosong itu apa maknanya? Nah, sebelum kita mengenal sholat, kita mengenal kartu domino dulu. Kosong-kosong itu artinya bahwa Allah menciptakan, sebelum menciptakan langit dan bumi bentuk isinya itu semua kosong, dan di garis tengah ada red garis warna merah, betul? Itu artinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, semua dalam keadaan belum ada kosong. Allah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu baru kosong-kosong. Kemudian 01, menciptakanlah berbagai macam. Akhirnya Allah menciptakan manusia pertama, siapa namanya? Adam. Habis itu apa? 02 ditambah Siti Hawa, terus beranak pinak. Wa batha minhum rijalan katsiran daripada. Gitu ya. Itu begitu tuh maknanya tuh. Makna kosong-kosong kalau terpelajari itu artinya apa? Kekosongan hati kita dari urusan dunia dan hanya ada satu Allah. Garis tengah kosong, ada garis tengah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kosongkan hati dari urusan dunia Allah. Jadi di dalam sholat hanya Allah, urusan dunia hilangkan. Begitu Allahu Akbar, doa tadi hilang. Kemana nih? Nyimpannya di mana? Udah ingat pasar, ingat di kantor, ingat di mana? Nah, itu udah hilangkan yang begitu, harus kosong kok. Maka Bapak jenengan tuh kalau ke maaf-maafan harus kosong. Maka Pertamina dari kosong ya. Dari kosong, dari nol. Itu kemudian makna yang selanjutnya. Domino juga artinya selain berpasang-pasangan dan melahirkan satu generasi keturunan yang termasuk kita. Dan yang paling penting adalah ketika seseorang mempermainkan atau bermain kartu domino, dan yang harus dan ingin semua orang mempermainkan, dikeluarkan kartunya apa? Kartu apa yang ingin dia keluarkan, yang jika dengan dia keluarkan akan menjadi mana? Besar. Paling besar berapa dari paling besar? Balakna atau 6. Itu nilai yang paling tinggi. Saya tanya, kenapa hitungannya sampai 6? Karena rukun iman. Jadi ada 3 rukun yang harus kita tahu. Yang pertama rukun ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Itu rukun ihsan. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Nah, tadi imam sholat, kita juga sholat, yakin bahwa, maka di sini nurul yakin, cahaya keyakinan bahwa Allah kita lihat. Melihatnya dengan apa? Dengan mata batin kita. Belum terlihat juga karena bening, karena kotornya hati kita belum bersih. Maka nurul yakin harus ada cahaya yang meyakinkan jiwa kita untuk kebersihan jiwa kita. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan ini saatnya tazkiyatun nafs untuk membersihkan jiwa kita. Yang kedua, rukun Islam ada berapa? Ada 5. Yang terakhir rukun iman ada berapa? 6. Jadi tingkat rukun yang paling tinggi rukun iman. Maka 165 itu dijadikan simbol ESQ, Pak Ari Bunyanda, emotional spiritual quotient, kecerdasan emosi dan spiritual yang digabung oleh ESQ dengan simbol 165. Dari mana 165? Satunya rukun ihsan, 6-nya rukun iman, 5-nya rukun Islam. Nah, maka para wali itu membuat masjid pertama kali simbolnya 3, bukan ngikutin gaya bangunan orang Hindu, bukan meniru bangunan Hindu. Jadi ada undak-undakan 3. Apa makna 3 undukan? 165. 165, 3 rukun, 3 undakan itu. Nah, sekarang masjidnya udah modern, tidak lagi menggunakan 3 undakan. Maka masjid yang bakti Pancasila Yayasan Pak Soeharto dulu itu 3 modern, 3 undakan. Nah, sekarang udah ada lagi. Nah, ketika orang menghendaki mengeluarkan kartu domino 66 itu suatu kebahagiaan. Kalau dia mengeluarkan balak 6, begitu ya Pak
Ini kalau keluarnya barang kan bangga banget. Sampai begini. Beletak. Kalau kartu as, nah gitu ya. Udah kartu asnya kuat semua. Jadi udah barang udah semua kekuatan kita kerahkan dan itu satu kebahagiaan. Barang 6 orang yang mampu mengeluarkan barang 6 itu adalah prestasi kebahagiaan. Dan orang yang tidak mampu mengeluarkan angka barang 6 itu dia kecewa dan akan dijadikan sebagai satu alat celaka. Maka orang akan mengatakan celaka 12. Betul. Saya mau tanya, dari mana hitungan 12 itu? 6. 6 tambah 6. Bukan celaka 11. Oh, celaka 11, celaka 10, celaka 3 ada. Dari mana angka 12? 6 dengan 6. 6 dengan 6. Jadi kalau seseorang tidak bisa mengeluarkan 6 tambah 6, apa maknanya 66? Balak 6 itu maknanya apa? 6 tambah 6 berapa jumlahnya? 12 itu himpunan dari kata la ilaha illallah. Itu huruf la ilaha illallah. Lam, alif, alif, lam, ha, la ilaha. Nah, sisanya illallah. Alif, lam, lam. Alif, lam, lam, ha. Kita ulangin ada berapa? Lam, alif, alif, lam, ha. La ilaha illallah. Alif, lam, lam, alif. Ya. Ya. Terus lafaz Allah. Alif, lam, lam. 13. Alif, lam, lam, 12. Jumlahnya 12. Jadi orang yang mampu mengeluarkan balak 6 dia bangga. Orang yang kalau sudah bisa mengeluarkan la ilaha illallah bangga. Nah orang yang tidak bisa mengeluarkan balak 6 tidak bisa ngomong la ilaha illallah celaka. Maka disebut dengan celaka 12. Kenapa disebut celaka 12? Hitungan 6 tambah 6. Terus itulah itu. Jadi tidak pernah orang dengar dulu celaka 11, celaka. Nah celaka 12 itu dari mana? Nah saya juga baru tahu dari situ gitu kan. Celaka 12. Pernah dengar ya celaka 12 itu? Nah seperti itu. Jadi hakikatnya kita lahir harus berstandarkan mengikuti keyakinan la ilaha illallah. Hidup dengan la ilaha illallah, mati pun kita harus ditalkin dengan la ilaha illallah. Karena jaminan yang dikatakan oleh Rasul, man kana la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, pasti masuk surga. Maka orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah bahagia karena apa? Jaminannya surga. Tapi orang yang tidak bisa mengeluarkan kartu balangna, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, dia termasuk orang yang celaka karena tidak bisa mengaplikasikan la ilaha illallah. Ya sama-sama la ilaha illallah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Semua la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Hujan ya? Ya mau pulang sekarang. Ini kalau hujan begini aja nggak bakal berhenti. Ya begini aja nggak bakal berhenti. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk. Nah masuk saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syaraitu wujudi sholati
syarat itu sesuatu yang harus dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Ya, syaratnya Bapak Ibu mau berangkat haji harus terpenuhi syaratnya. Syarat itu dilakukan sebelum mau nikah harus syaratnya terpenuhi. Mau sholat syaratnya harus terpenuhi sebelum sholat. Kalau dilakukan bersamaan dengan pekerjaannya itu namanya rukun. Rukun itu dilakukan bersamaan dengan pekerjaan. Jadi rukun sholat ada di dalam pekerjaannya. Dari mulai kita niat takbiratul ihram, niat takbiratul ihram berdiri, kemudian rukun itu ada di dalam rangkaian kegiatan amalia sholat. Tapi kalau dilakukan sebelum sholat itu bukan rukun, namanya syarat. Maka niat sholat, niat sholat itu harus ada di dalam gerakan sholat. Jadi kalau kita niat sholat begini, niat dulu. Usolli fardhu maghribi 3 raka'at mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Niatnya bukan termasuk rukun. Kenapa? Karena dilakukan sebelum sholat. Berarti kalau gitu niat itu termasuk syarat, nggak boleh. Jadi bagaimana memasukkan niat bersamaan dengan pekerjaannya? Karena niat itu harus dilakukan bersama dengan pekerjaan. Nggak boleh dilakukan sebelum pekerjaan. Kalau dilakukan sebelum pekerjaan bukan niat, namanya azam, kalau harus kita. Saya tahun depan insya Allah mau berangkat haji. Ntar malam saya mau bangun tahajud insya Allah. Ntar malam saya mau pergi. Ntar malam saya ntar. Nah itu namanya azam. Azam. Jadi keinginan seseorang untuk melakukan satu pekerjaan yang tidak bersama dengan pekerjaan itu namanya azam. Nah kalau bersamaan dengan pekerjaannya bukan azam, namanya niat. Niat wudu harus bersamaan dengan pekerjaan wudu. Permulaan wudu kan apa? Membasuh wajah. Permulaan sholat apa? Takbiratul ihram. Maka sholat itu secara bahasa doa dan secara istilah yaitu aqwalun wa af'alun mustaqatul bitamkin wa mustaqatul bitasir. Ucapan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam itu sholat. Jadi permulaan sholat apa? Takbiratul ihram, maka masukin niat saat kita sedang takbiratul ihram. Takbiratul ihram begitu, angkat tangan Allah, masukin niat. Harus belajar dari mulai sekarang. Jangan sebelum takbiratul ihram sudah niat, itu masih tingkatan level orang awam. Nah, tingkatan kita udah mutabi, orang yang ngikutin Rasul, udah ngikutin apa yang dilakukan oleh Rasul, harus berdasarkan keterangan-keterangan dari Allah dan Rasul di dalam hadis. Nah begitu. Jadi syarat dilakukan sebelum melakukan sholat. Apa syaratnya? Ada syarat dibagi menjadi dua. Ada syarat wajib sholat, ada syarat sah sholat. Syarat wajib ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga berakal. Syarat sah sholat insya Allah kita pertemuannya yang akan datang. Ada banyak syarat sah sholat. Menghadap kiblat, menutup aurat, harus terhindar dari suci, dari haid, dari najis dan hadat. Nanti akan kita kupas banyak. Kemudian menutupi aurat, kemudian menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblat itu dilakukan sebelum sholat. Yang pertama Islam. Orang Islam, ya, orang Islam itu ulama sepakat bahwa Islam ini menjadikan syarat orang yang melakukan sholat. Jadi kalau bukan Islam nggak sah, orang kafir nggak sah. Maka tidak ada keraguan fi wujubi sholati alaihi, bahwa wajibnya sholat harus Islam dulu. Syaratnya Islam harus bersyahadat, ya, selalu bersyahadat. Kita sudah bersyahadat. Di alam roh kita sudah bersyahadat. Keluar alam kandungan kita bersyahadat. Mau meninggal dunia disyahadatin la ilaha illallah. Pertanyaan alam kubur tentang syahadat. Nah itu semua syahadat itu berpengaruh terhadap nanti akan pertanggungjawabannya kita lah. Wa amal kafir,
kafir, orang kafir itu jika melakukan sholat nggak sah. Karena apa? Tidak terpenuhinya syarat. Jadi nggak sah orang kafir itu, walaupun dia sholat 1 hari 1000 kali nggak sholat. Lianna la tasihu minhu bil kufri, maka tidak sah jika orang kafir melakukan sholat. Kemudian wala yajibu alaihi qadha, dan juga tidak wajib baginya untuk melakukan qadha idza aslama, apabila masuk Islam bila khilafin, tanpa ada pertentangan di kalangan ulama. Jadi andaikan ada orang kafir usianya 70 tahun masuk Islam, ya kan? Masuk Islam, dia baca syahadat, kemudian mandi sunnah, ada yang bilang wajib mandi sunnah setelah dia melakukan kekafiran, pun itu masuk Islam disunahkan mandi mandi sunnah. Nah, setelah itu dia masuk Islam dan melakukan sholat. Ketika dia melakukan kekafirannya dari usia 15 tahun sampai 70 tahun, dia sholatnya tidak dianggap dan tidak diqadha. Itu kafir yang asli. Tapi kalau kafir yang dulu dia pernah kafir kemudian masuk Islam, kemudian dia keluar dari Islam atau murtad, maka orang yang murtad keluar dari agama Islam itu tetap terkena tuntutan wajib sholat. Maka ketika dia masuk Islam kembali, orang yang murtad tadi, misalnya si X atau si Fulan ini tadinya agamanya non muslim, tiba-tiba masuk Islam, dipengaruhi sama orang atau miliknya, akhirnya dia masuk Kristen, umpama masuk non muslim, masuk balik lagi ke ajaran agamanya atau non muslim. Murtad kan, selama kemurtadannya dia dikenakan khitab wajib sholat. Maka ketika dia masuk Islam, maka selama dia melakukan kemurtadannya wajib untuk mengqadha sholat yang ditinggalkan. Kalau kafirnya bukan kafir asli tapi karena murtad. Jadi misalnya dia murtad selama 10 tahun, maka 10 tahun itulah dia harus mengqadha sholat. Coba bayangkan. Beda dengan kafir asli, dia masuk Islam tidak terkena khitab ataupun perintah untuk melakukan sholat. Tapi kalau orang murtad, selama kemurtadannya dia kena khitab untuk melakukan sholat, maka ketika dia masuk Islam, maka harus mengqadha sholat yang ditinggalkan selama dia masa murtad. Keren kacamata saya di bajunya ini, jadi kacamata satu. Fala yajuzu ayu khotaba biha. Jadi orang kafir itu tidak dikhitabi wajibnya melakukan sholat. Nah, seperti orang haid, seperti ibu-ibu sedang melakukan haid, itu orang yang haid, perempuan yang haid tidak kena khitab, diperintahkan sholat. Maka ketika dia dalam keadaan suci, maka sholatnya tidak wajib diqadha. Tapi kalau bulan puasa Ramadan, ibu-ibu kena rukhsah udzur karena kena haid atau nifas, maka ibu tinggalkan puasa di bulan suci Ramadan, ibu kena dapat rukhsah tidak melakukan puasa di bulan Ramadan. Tapi setelah Ramadan selesai, ibu-ibu wajib mengqadha. Pertanyaannya, kenapa sholat tidak wajib diqadha sementara puasa kok diqadha? Ayo, ada yang tahu? Karena sholat mah sudah sering, kalau puasa Ramadan mah sebulan sekali. Itulah Allah memberikan rukhsah keringanan sesuatu yang setahun sekali dengan yang sering. Kalau ibu-ibu diqadha sholatnya itu memberatkan, masyaqqah. Maka Allah memberikan keringanan yang tadinya menyulitkan menjadi ringan. Itu yang dalam ilmu usul fikih namanya rukhsah, keringanan. Ma taghayyara min su'ubatin ila suhulah, sesuatu perkara yang berubah tadinya sulit menjadi mudah. Ibu-ibu yang tadinya sulit, bapak-bapak kalau dalam perjalanan kemudian tidak karena kesulitan, maka diberikan rukhsah, diberikan kemudahan oleh Allah, boleh tidak melakukan sholat secara seperti biasa, tapi dilakukan dengan cara jamaah, baik jamaah takdim maupun jamaah takhir, atau dikosor atau diitsmam, disempurnakan sholatnya 4-4 boleh. Jadi mengambil sebuah
hukum rusak. Nah seperti haid seperti itu ya. Jadi kalau orang haid puasanya wajib diqadha karena jarang. Tapi kalau sholatnya karena keseringan dan terlalu memberatkan, ibu-ibu nih 7 hari haid, habis itu qadha lagi, haid lagi, qadha lagi. Nah kasihan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum ringan buat wanita. Jadi bapak-bapak yang pengen punya seperti diberikan rusuh oleh Allah. Kenapa nggak ada rusuh buat laki-laki? Jadilah seperti banci. Tapi kan kita mau banci itu nggak jelas. Ada Pak Haji baru pulang dari kuburan badan, ketemu sama banci. Pak Haji habis dari mana? Saya habis nguburin ada orang meninggal. Kata si banci, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Oh, kalau laki-laki kan kalau meninggal Kevin almarhum, kalau perempuan almarhumah. Kata banci begini, boleh ikut tensi dong. Ikut itu artinya saya tensi itu tanya, boleh nggak ikut tensi ke Pak Haji? Boleh, kata Pak Haji. Tanya apa? Nah kalau laki-laki meninggal kan almarhum, kalau perempuan meninggal almarhumah. Nah kalau ikut nanti meninggal dunia apa panggilannya Pak Haji? Kata Pak Haji, aluminium kelas. Jadi kata si pancinya emang aku panci katanya. Nah itu ya. Jadi kalau nggak mau dipanggil aluminium ya udah pilih di antara dua gender, laki-laki atau perempuan, dan ini merupakan fitrah kemanusiaan. Orang Barat hampir berapa ratus negara nih sudah memproklamirkan dan melegitimasi, melegal formalkan undang-undangnya membolehkan LGBT. Ya LGBT. Nah Allah paling murka kalau ada LGBT. Nah maka kemarin mudah-mudahan insyaallah negara digalau. Mudah-mudahan di negeri kita gak ada LGBT. Nah gitu ya. Jadi kembali lagi ke hal seperti dalam kajian ini. Jadi orang kafir tidak wajib mengqadha sholat, sementara orang murtad wa amal murtadu fatajibu 'ala sholat wal qadha bila khilafin idza aslama li'annahu bil islam iltazama dzalika. Orang murtad itu wajib untuk melakukan sholat. Orang murtad ini orang keluar dari Islam wajib melakukan sholat. Dan ketika dia masuk Islam kembali wajib untuk mengqadhanya. Ya, dengan tanpa ikhtilaf apabila dia masuk Islam. Adapun orang anak kecil, ada orang yang akalnya hilang disebabkan karena gila, sakit, maka tidak wajib untuk melakukan sholat. Maka anak kecil belum ada kewajiban. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, rufi'al qalamu 'an thalatin 'anil naim, orang yang tidur hatta yastaiqadha, sampai dia yastaiqadha, sampai dia kemudian bangkit dari tidurnya. Jadi orang yang tidur tidak ada kewajiban untuk sholat. Maka orang tidur tidak boleh sholat. Nah, orang tidur sholat. Nah, orang tidur suruh bangunin dulu baru sholat. Ya. Jadi orang tidur jangan tidur lagi tidur sholat nggak bisa. Orang tidur sholat. Dan caranya apa? Bangun begitu. Begitu ya. Orang tidur nggak bisa sholat. Yang kedua, aniswabi hatta yahtalima, anak kecil sampai dia menginjak masa balik. Jadi anak kecil belum ada kewajiban. Dan yang ketiga yaitu orang yang gila sampai dia waras. Jadi orang yang gila selama dia masih gila tidak wajib untuk melakukan sholat. Kalau sudah sembuh dari gilanya baru dia wajib sholat. Jadi selama zawalul aqli, selama hilang akal, maka dia tidak diwajibkan untuk melakukan sholat. Yang kedua yaitu bulugh atau balik. Ini saya ngomongin masalah paling penting. Di dalam kitab namanya Safinatun Najah yang dikarang oleh Imam Al-Hadrami, yang dikarang oleh pengarangnya adalah Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami, orang Hadratul Maut. Nah, beliau ini membuat sebuah pernyataan begini, alamatul bulugh thalathun.
Tanda-tanda orang balik itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsata asyarata sanatan bidzakari wal untha. Sempurnanya usia 15 tahun bagi seorang laki-laki dan perempuan. Bu, kalau punya anak laki-laki, cek. Jangan sampai nunggu usia 15 tahun. Usia 15 tahun itu kesempurnaan seorang laki-laki dan perempuan. Jika selama mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan belum pernah mengalami ihtilam, mimpi keluar air mani, mimpi basah. Yang kedua, bagi seorang belum pernah haid. Jadi kalau perempuan sampai usia 9 tahun, dari 9 tahun sampai 15 tahun belum dia mengeluarkan haid dan dia belum pernah ihtilam mimpi basah, maka patokan untuk menetapkan baliknya usia 15 tahun. Bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan salah, ini terjadi, mohon maaf, ada satu kekeliruan di masyarakat kita. Perlu saya luruskan, patokan laki-laki tidak harus 15. Cek, ibu-ibu punya anak laki-laki 10 tahun, cek. Jangan nunggu 15 tahun. Kenapa? Sudah ihtilam belum? Sudah mimpi air mani belum? Sudah keluar mimpi basah belum? Bagi ibu-ibu anak perempuan dicek. Ya, dicek. Ketika dia sudah mimpi basah, walaupun belum haid, patokannya mimpi basah usia 9, 10, 11 sampai 15. Maka kalau dia sudah mimpi basah usia 10 tahun sudah haid. Anak perempuan walaupun belum keluar haid, tapi ketika dia sudah tontonannya sekarang udah beda zamannya dengan kita dulu. Anak-anak mohon maaf, nontonnya udah di kemana-mana. Sudah berselancar YouTube kemana-mana, akhirnya yang dilihat kemana-mana, yang bukan layaknya dia ngelihat, gitu ya. Akhirnya apa yang terjadi? Udah banyak 9 tahun, 10 tahun. Anak saya itu yang laki-laki, itu usia 12 tahun sudah mimpi basah. Saya tanya perkembangannya, kamu sudah mimpi basah? Oh, berarti sudah balik. Tidak harus nunggu usia khamsata asyara tasana 15 tahun. Terus nomor modern. Jadi Bapak Ibu cek anak-anak laki-laki dan perempuannya tidak harus menunggu usia 15 tahun. Karena boleh jadi anak perempuan kita walaupun belum haid pada usia 10 tahun, 9 tahun, cek sudah mimpi basah belum. Kan harus ada kejujuran anak-anak kita dengan kita. Kenapa harus dicek? Karena kewajiban bagi seorang bapak, ayah dan bundanya untuk mengingatkan ketika dia sudah balik, wajib untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, diantaranya adalah melakukan sholat. Kalau kita diem baik, nggak ngerti, kita kebawa dosa, kita menjawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Jadi sempurna usia 15 tahun bagi seorang laki-laki, anak laki-laki dan perempuan selama yang laki-laki dan perempuan belum pernah mengalami ihtilam, mimpi keluar air mani, mimpi basah, dan perempuan tidak pernah mengalami haid, maka ketetapan baliknya usia kama khamsata asyarata sanatan, usia sempurna 15 tahun. Bidzakari wal untha, baik laki-laki maupun perempuan. Satu. Yang kedua, al-ihtilam. Untuk siapa? Bidzakari wal untha, bagi seorang anak laki-laki dan perempuan yang sudah mengalami mimpi basah walau belum usia 15 tahun, dikenakan haid, dikenakan apa? Balik. Dan yang ketiga, al-haidu fil untha, yaitu mengeluarkan darah haid bagi seorang perempuan fi tis'i sinin, pada usia 9 tahun. Fil untha hanya berlaku untuk perempuan. Bu, kalau ibu punya anak perempuan, Pak, ketika usia 9 tahun sudah mengeluarkan darah haid, maka dia sudah dikategorikan balik. Kenapa kok ada akil balik beda? Balik dengan akil balik beda. Nah, kita udah tahu kaprah di kalangan kita akil balik. Jadi balik dengan akil beda. Maka syarat rukun yang ketiga baru wal aqlu, punya akal. Selama dia berakal,
maka wajib melakukan sholat. Ketika dia tidak ada akalnya atau zawalul akil, hilang akal, maka nggak wajib melakukan sholat. Maka orang tidur zawalul akil satu, orang yang sebab karena hilang akal, satu binaumin sebab tidur. Jadi orang yang tidur seharian itu nggak ada kewajiban untuk melakukan sholat kalau dia nggak ada kebangunan. Maka ada orang sholat, ada orang tidur dari mulai umpama subuh ya, habis subuh tidur sholat Ramadan, bangun asar, maka dia meninggalkan sholat zuhur. Nah, zuhurnya tidak ada kewajiban untuk melakukan sholat karena apa? Karena lagi tidur, tapi dia tinggalin sholat zuhur, maka wajib untuk memotong. Kenapa? Karena dia tinggalin sholat zuhur. Kenapa disebut sholat qadha? Karena dilakukan di luar waktu ada. Apa yang dimaksud dengan waktu adaan? Waktu-waktu yang telah ditetapkan waktunya. Maka niat sholat maghrib dari mulai umpamanya jam 6 lewat sampai setengah 8 itu maghrib. Maka niatnya adalah adaan lillahi ta'ala. Di luar waktu itu, misalnya kita mengerjakan sholat maghrib di waktu isya selain dalam perjalanan, maka namanya qadhaan. Kalau sholat subuh dikerjakan jam 7, jam 8, qadhaan. Gitu. Jadi subuh misalnya jam 7, jam 8, usolli fardhu subhi rakaataini qadhaan lillahi ta'ala. Jadi ada 3 syarat wajib bagi seseorang untuk melakukan sholat. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga akal. Jadi akil balik itu dibagi 2, jadi balik dan berakal. Dan itu saja. Ada yang bertanya silakan.